kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat. Kolaborasi karena saudara Daniel menyebutkan Undang-Undang Ormas, pimpinan sidang. Di pasal Undang-Undang Ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi, sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita.
itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian BRIMOB saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan, ada harapan nggak dengan Bung Robert pimpinan sidang? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan tidak. Tapi kami harus menyuguhkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia hanya yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim nyawa, kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih.